Sobat Komsos, apa kabar? Selamat datang di Ngangsu, ngobrol asik ning sinau. Nah, kali ini di Ngangsu kira-kira kita kedatangan tamu siapa lagi ya? Yang jelas hari ini sudah ada 3 tamu spesial. Langsung aja kita ketemu dan kenalan sama mereka ya. Halo, apa kabar? Halo, Halo. selamat pagi. Baik ya? Selamat pagi. Oke, kita kayaknya perkenalan dulu deh ya. Mulai dari sis yang di samping sana. Ya, perkenalkan saya dengan Bu Ana dari Kevikepan Kategorial sebagai sekretaris. Oke, selanjutnya ada? Perkenalkan, saya Dodi. Saya kebetulan diminta teman-teman dan dipercaya Romo menjadi ketua dari tim inti Kevikepan Kategorial. Oke, dan yang terakhir. Halo, saya Iwan. Saya sebagai anggota di Kevikepan Kategorial bersama dengan teman-teman. Oke, selamat datang di studio UPPK KAS ya. Dan ya, hari ini kita akan ngobrol banyak atau ngobrol tentang lebih jelas tahu tentang Kevikepan Kategorial itu apa. Kita langsung aja ya. Tapi ini santai aja ya, nggak usah terlalu yang gimana-gimana gitu ya. Oke, kita pengen tahu nih sebenarnya Kevikepan Kategorial itu apa tuh? Baik, saya izin jawab ya. Baik, silakan. Kevikepan Kategorial di Keuskupan Agung Semarang ini merupakan fungsi pelayanan setingkat Vikep. Jadi ada Romo Vikep yang sebagai wakil dari Bapak Uskup diberi kewenangan untuk menggembalakan umat Katolik yang berkomunitas di luar teritorial. Jadi komunitas-komunitas yang ada di luar teritorial, baik itu lintas paroki maupun lintas keuskupan, serta kelompok-kelompok atau kaum KLMTD, kecil, lemah, miskin, tersinggir, dan difabel yang berada di Keuskupan Agung Semarang. Jadi di bawah Vikep Kategorial semua. Itu harapannya Monsinyur, demikian harapan Bapak Uskup kita. Begitu. Oke. Jadi kalau ditanya kenapa ya Keuskupan Agung Semarang ini membentuk Kevikepan Kategorial, mungkin lebih spesifiknya lagi apa nih? Jadi banyak kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas di luar sana ini yang belum tersapa, belum terengkuh, belum mengenal tentang gereja kita, bahwa gereja kita ini sangat mengasihi mereka. Bahkan dari Monsinyur sendiri punya moto mencari dan menyelamatkan. Sehingga Monsinyur berharap dengan adanya Vikep Kategorial ini di bawah Romo Duyarsanto ini bisa mencari dan menggapai sampai ke kelompok-kelompok yang kecil, tidak hanya kelompok-kelompok besar. Jadi yang mungkin hanya sekitar 5-6 orang kelompok, tapi mereka berkomunitas dan mereka hidup dalam gereja Katolik, ini mau dirangkul. Jadi sebisa mungkin kita cari. Jadi motonya adalah mencari dan menyelamatkan. Mereka harus sadar, mereka tahu bahwa gereja Katolik, terutama di Keuskupan Agung Semarang, sangat mengasihi mereka. Gereja hadir untuk mereka. Gitu, menyapa mereka, merangkul mereka. Menarik sekali ya. Berarti itu istilahnya apa tuh kalau yang di bawah Kevikepan Kategorial? Komunitas kategorial atau ya, kelompok-kelompok kategorial. Nah, komunitas kategorial itu apa nih? Ya, komunitas kategorial adalah satu kelompok atau komunitas yang sama-sama satu visi, satu misi. Mereka di bawah gereja Katolik ini, mereka bergerak, mereka berkumpul, mereka punya kesamaan mungkin dalam satu ruangan ya, mereka berdoa bersama, mereka punya kegiatan bersama, mengadakan retret atau apa, kemudian mereka juga melayani gereja, mereka sebagai tim-tim inti dari gereja, dari paroki dan sebagainya, mereka dikumpulkan dan mereka berkomunitas, dan komunitas-komunitas ini yang dirangkul oleh gereja, dibentuk kelompok kategorial, dan mereka punya nama, punya susunan kepengurusan, kemudian mereka juga punya mungkin visi dan misi, punya alamat yang pasti di mana, sehingga gereja melalui Vikep Kategorial ini bisa menyapa mereka dengan jelas, begitu. Oke. Gitu, sekarang pengen nanya Bu Ana nih, Bu Ana, Kevikepan Kategorial ya, ini sejak kapan diberdirikan? Sejak kapan dibentuk dan apa nih visi misinya gitu kalau ada mungkin? Kalau visi misi mungkin sudah disampaikan tadi ya sama Pak Dodi, tapi kalau Kevikepan Kategorial dibentuk 1 Juni 2018. Jadi udah ke 5 tahun ini ya.
Nah, kita mau ulang tahun nih. Oh, ya, lustrum ya. Ketuanya ini, ketua lustrumnya ini. Ketua lustrum. Oh, Pak Iwan. Iya. Oke. Makanya deg-degan terus dia. Nanti Oke, kita gitu. ngobrolin lebih lanjut soal lustrum nanti ya. Tadi Iya. kita ngobrol ke soal kevikapan kategorial sendiri. 1 Juni ya Bu ya berarti Iya, ya? betul. Oke. Nah, meskipun tadi sudah sempat di sounding sedikit sama Pak Dodi ya tentang mungkin ciri atau syarat-syarat untuk menjadi komunitas kategorial. Iya. Bisa dijabarkan lagi nggak sih Bu? Kira-kira ada berapa kriteria yang harus dipenuhi untuk bisa masuk atau bisa disebut komunitas kategorial Kategorial. itu? Iya, yang pasti 5-10 orang berkumpul, kemudian mereka mempunyai visi misi dan mempunyai minat yang sama di bawah Gereja Katolik, mereka bisa menyampaikan ke kevikapan kategorial untuk membentuk komunitas. Yang ada sekarang ini dibagi dalam 4 rumpun. Jadi rumpun doa, kemudian rumpun pelayanan, kemudian rumpun KLMTD, sama rumpun profesi. Jadi ada beberapa seperti contohnya kelompok dokter. Mereka bisa membentuk satu komunitas kelompok dokter Katolik. Kemudian ada juga kelompok penulis. Nah, beberapa teman penulis mereka penulis Katolik, mereka berkumpul, mereka membentuk satu komunitas, dan mereka bisa masuk ke kelompok kategorial. Kemudian yang paling banyak memang komunitas doa. Jadi kelompok-kelompok doa ini banyak sekali. Ada yang besar, ada 6 kelompok besar, tapi juga di paroki-paroki banyak juga kelompok-kelompok doa kecil. Seperti kelompok doa Santa Monica, kemudian kelompok doa kalau yang besar seperti karismatik. Nah, itu juga masuk ke kevikapan kategorial. Oke, kalau sampai tahun ini kira-kira udah ada berapa itu Bu anggotanya? Wah, banyak sekali. Yang terdaftar 95 ya. Iya, yang 95. sekitar KAS aja 95. ya. Di KAS aja ya. Memang didominasi oleh kelompok doa. Iya. Berarti kalau misalnya jomblo tuh ada juga ya? Ah iya, salah satunya. Oh, ada salah Ada satunya ya? komunitas jomblo. Mau dibubarkan tadi. Nah, kalau sudah Menikah kan bubar. Sudah keluar. Tidak langgeng ya. Tidak lagi. Tapi terus ini kok ada regenerasinya ya. Iya. Tenang, kaum Muncul jomblo masih jomblo-jomblo banyak. Selalu ada anggota. Nah, sekarang kalau kita ngobrolin soal tugas nih. Ada nggak sih tugas spesifik dari kevikapan kategorial ini? Siapa nih mau jawab Ya, nih? jangan apa. Tugasnya adalah mengembalakan umat Katolik dalam setiap kelompok kategorial di Keuskupan Agung Semarang agar visi dan misi dan program mereka searah dengan ajaran iman Katolik. Bahkan Romo Kevikap sendiri menghendaki mereka harus memiliki Romo moderator, sehingga sebagai jembatan antara mereka dengan Kevikap kategorial dan kegiatan mereka itu terarah dan mereka tidak lari dari iman Katolik gitu. Jadi yang dikhawatirkan kan mereka berada di luar teritorial, mereka bergerak sendiri, dan kegiatan mereka itu malah tidak searah dengan iman Katolik. Nah, ini tugas utama dari kevikapan kategorial adalah membawa mereka untuk on the track, bagaimana iman Katolik seperti itu. Kemudian yang kedua, menguatkan dan menyemangati iman dari umat dan kelompok-kelompok kategorial yang ada. Jadi gereja hadir itu merupakan suatu kekuatan buat mereka bahwa mereka ini diayomi. Mereka diberi Romo Vikap kategorial yang akan membimbing dan menuntun mereka, dan teman-teman dari kelompok kategorial ini harus merasakan bahwa gereja sangat mengasihi mereka. Siapapun mereka, seberapa besar pun mereka, gereja ada untuk mereka. Begitu. Dan mungkin ada beberapa komunitas yang tidak mau disebut namanya, tidak mau join, tetapi tetap gereja hadir di sana. Romo Santo bahkan sering hadir di sana, gitu, menyapa mereka. Gitu. Terus yang ketiga, menjaga ciri khas masing-masing kelompok, sekaligus mempersatukan mereka dalam tubuh Kristus dengan banyak anggota, yaitu gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Sehingga diharapkan dengan adanya kevikapan kategorial ini mereka saling mengenal. Seperti tadi saya sampaikan, mungkin hanya sekitar 5-6 orang satu kelompok. Kelompok yang besar bisa menyapa mereka, atau mereka bisa dolan mengenal kelompok-kelompok yang ada. Sehingga mereka tahu bahwa tubuh gereja Katolik ini macam-macam, aneka warna. Jadi mereka merasa bahwa dengan adanya kevikapan kategorial ini, bahwa mereka ini
eh, bermacam-macam ini adalah satu tubuh dengan segala keunikan mereka. Gitu. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih bagus, semua baik di bawah gereja Katolik. Begitu, jadi kira-kira 3 tugas utama dari KVKPAN Kategorial. Oke, nah ini kan sudah 5 tahun ya. 5 tahun Betul. pasti sudah banyak banget hal yang terjadi gitu. Nah ini aku pengen tanya ke Pak Iwan nih, yang dari tadi Iya. belum ngomong ya. Iya, Masih semangat kan? masih dong. Masih ya. Selama 5 tahun ini bergabung di KVKPAN Kategorial, ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang mungkin menarik gitu? Ada. Apa tuh? Bisa diceritakan mungkin? Pengalaman menarik itu ketika kita bertemu dengan teman-teman dari kelompok lain, dari komunitas lain, dan itu membuat kita sangat menyadari bahwa ternyata keuskupan kita, gereja kita memiliki banyak kekayaan. Banyak sekali kekayaan yang bisa kita ambil dan kita pelajari bersama, dan itu membantu kita untuk berkarya di tengah-tengah masyarakat, di dalam gereja, dan juga membantu gereja untuk bertumbuh, berkembang. Yang paling penting kerinduan Bapak Uskup untuk mencari dan menyelamatkan itu bisa kita bantu dan bisa kita karyakan bersama-sama. Itu pengalaman yang sangat menarik. Gereja yang terbuka dan gereja untuk semua orang. Itu menurut Oke. saya. Bu Ana mungkin ada yang mau ditambahkan? Mungkin pengalaman masing-masing kan berbeda-beda ya. Selama 5 tahun ini ada nggak sih hal yang mungkin bikin tak terlupakan gitu? Iya, dengan kita bertemu dengan kelompok yang lain, kita jadi saling memahami ya. Oh, ternyata kelompok yang ini kegiatannya seperti ini, cara berdoanya begini, karena kita masing-masing mempunyai ciri khas masing-masing. Nah, kita saling melengkapi, saling mengenal, dan yang pasti memang seperti yang sampaikan, kita semakin bangga menjadi orang Katolik karena kelompok-kelompok, karena kita punya cara masing-masing dan itu diwadahi oleh gereja. Jadi kita tidak dibiarkan, tapi kita diwadahi, kita direngkuh ya. Jadi membuat kita jadi semakin mengenal, semakin berkembang juga. Dan semakin mencintai gereja kita. Iya. Banyak. Pak Dodi menambahkan apa nih? Ya, memang kalau saya sih di kelompok kategorial ini begitu sukacita ya, seperti disampaikan teman-teman. Kekayaan gereja Katolik itu begitu luar biasa. Kalau dulu saya berasal dari sebuah komunitas, saya tahunya komunitas saya aja. Tapi ternyata begitu saya melihat yang terdaftar itu 95, saya itu kaget. Ternyata gereja Katolik Banyak itu luar biasa, banyak. Dan bahkan beberapa ini yang di luar pandangan saya sebelumnya, bahwa gereja Katolik itu sampai kelompok seperti itu pun tetap dirangkul. Ya. Jadi saya berada di tim inti ini juga merasakan bahwa ini sebuah pelayanan yang luar biasa. Bahwa gereja Katolik ini bukan main-main, bahwa sempat ada mungkin pandangan bahwa gereja Katolik tidak bisa menerima kelompok A, kelompok B. Tidak. Jadi kami baru tahu bahwa ternyata mencari dan menyelamatkan itu tidak pandang bulu. Dan kalau ada yang mungkin miring-miring itu dirangkul, dikembalikan kembali jalannya supaya tetap dalam iman Katolik. Ini yang menjadi kebanggaan dan suatu kebahagiaan, pengalaman yang luar biasa buat kami. Begitu. Oke. Nah, sekarang kalau ngomongin tantangan nih. Selama 5 tahun ini tantangan terbesar yang dialami teman-teman dari KVKPAN Kategorial ini apa nih? Mungkin menambahkan. Jadi kalau yang tantangan kami, mungkin ini keluhan dari beberapa teman dari komunitas, mereka merasa belum diterima di teritorial. Nah, itu yang menjadi PR kami, karena ya pernah terjadi ada kelompok yang dikatakan sesat seperti itu. Jadi ya ini pandangan orang kan macam-macam, makanya dengan adanya KVKPAN Kategorial ini kami menjembatani. Kami kumpulkan, kemudian ada Romo Santo Rawuh, kemudian dijelaskan, dan akhirnya ternyata kelompok ini bukan kelompok sesat, tetapi ini memang kelompok kategorial yang memang sedang berkembang. Jadi hal-hal seperti ini yang menjadi tantangan kami. Jadi masih banyak dari paroki-paroki yang mungkin belum bisa menerima. Nah, tugas kami ini mungkin sosialisasi, kemudian juga menjelaskan bagaimana KVKPAN Kategorial berperan. Oke. Ya, bahkan kita sempat ngobrol bareng dengan Romo ke paroki bersangkutan, bercerita tentang kelompok kita, sehingga akhirnya dari pertemuan itu bisa diterima ya. Bisa diterima, ada kelompok-kelompok doa, boleh silakan
setelah Romo tersebut mendapat penjelasan dari Romo Tiarsanto sebagai Romo Vikep kategorial, dan kita hadir di sana menceritakan tentang keberagaman. Gitu, Mbak Nana. Pak Iwan mau menambahkan? Iya, tantangan yang ada menurut saya dan teman-teman saya refleksikan minimnya perjumpaan sebenarnya, minimnya perjumpaan antara gereja dan juga teman-teman komunitas kategorial, sehingga wajah gereja yang hadir melalui kevikepan kategorial itu bisa menjadi jembatan perjumpaan, sehingga orang bisa mengenal, bisa tahu, dan kemudian bisa berdinamika bersama. Itu tantangan yang mesti kita bangun atau mesti kita atasi di 5 tahun ini, dan berharap itu bisa berjalan dengan baik ketika ada komunikasi yang baik, gitu kira-kira. Super sekali ya. Mungkin menambahkan sedikit iya. Mbak, yang mana hubungan kategorial dengan teritorial kan memang sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Betul. Karena kan memang ini hubungan yang saling bekerja sama, karena beberapa komunitasnya kan juga berpijaknya kan di teritorial. Jadi tidak bisa terpisahkan antara teritori dengan kategorial. Bahkan beberapa teman-teman dari komunitas ini yang sebenarnya aktif menjadi pengurus-pengurus di teritori ini yang mungkin kadang-kadang tidak diperhatikan. Nah, harapan kita hubungan dengan teritori juga dengan kategorial juga akan semakin harmonis. Sama-sama kita melaksanakan arah dasar Keuskupan Agung Semarang. Ya, betul. Nah, kalau ditanya siapa sih sebenarnya mitra ya atau rekanan dari kevikepan kategorial dalam melakukan pelayanan ini, siapa sebenarnya? Mitra ya kata dari teritorial, Teritorial. dari teman-teman kategorial. Ya, mitra terutama adalah Vikep teritorial, terutama seperti itu. Jadi kemudian juga para pemimpin dari moderator-moderator komunitas sekategorial yang ada di Keuskupan Agung Semarang dan di Indonesia. Karena ada yang komunitasnya itu ada di Indonesia, tapi tidak di Keuskupan Agung Semarang, belum ada. Jadi kita bermitra, kita terutama dengan kevikepan teritorial sendiri, karena penggembalaan dari umat yang berada dalam kelompok kategorial itu adalah penggembalaannya di teritorial. Tapi kegiatannya memang punya kegiatan sendiri di kelompok kategorial. Jadi memang tidak bisa terpisahkan. Jadi antara vikep teritorial dan vikep kategorial itu tidak bisa terpisahkan. Banyak seperti ceritakan Bu Ana, umat-umat yang memang aktif di kategorial itu menjadi penggerak di paroki dan di teritorial. Nah, ini mereka harus digembalakan oleh romo-romo paroki di teritorial. Tapi untuk kegiatannya di bawah kelompok kategorial, apabila mereka keluar mengadakan retret, mengadakan kegiatan-kegiatan lain. Iya. Begitu kira-kira. Oke, kalau dari kevikepan kategorial sendiri ada nggak sih kegiatan rutinnya gitu? Ya kita perjumpaan aja. Ya, perjumpaan seperti temu pastoral, kemudian juga ini karena kemarin ada pandemi, jadi agak terhambat ya kelihatan ya. Iya, tapi kita hanya bercita-cita belum. ya. Nah ini baru. Nah, baru baru akan. Iya, ini nanti perdananya nanti. Perdananya. Ya. Itu tadi adalah apa? Perayaan lustrum pertama dari kevikepan kategorial ya. Nah, ini sebenarnya apa alasannya dibikin atau dirayakan lustrum pertama kevikepan kategorial ini, Pak Iwan? Alasan utamanya itu kita mau bersyukur sebenarnya. Bersyukur atas kehadiran kevikepan kategorial di tengah-tengah gereja di Keuskupan Agung Semarang, dan juga kita ingin menunjukkan eksistensi bahwa sebenarnya kevikepan kategorial itu ada, terus berkarya, terus mencari, terus mempersatukan. Itu alasan utamanya. Dan saya pikir ketika kita mulai setelah pandemi itu kita perlu satu perjumpaan yang besar, sehingga teman-teman bisa bertemu, bisa berjumpa, dan dari situ mungkin diharapkan perjumpaan berikutnya bisa lebih intens, bisa lebih kuat, supaya ke depan kita bisa berkarya bersama. Itu alasannya. Dan saya pikir perjumpaan lustrum nanti itu membantu komunitas-komunitas yang sudah ada supaya mereka memahami dan mengerti bahwa mereka sungguh diterima oleh gereja dan mereka berada di dalam gereja, sehingga tidak lagi bingung mereka berada di mana dan harus buat apa. Jadi itu satu penguatan buat mereka.
Saya pikir seperti itu. Dan untuk temanya sendiri apa nih Pak besok Pak? Untuk temanya itu mensyukuri kasihnya yang menyapa dengan nyata. Itu tema lustrum pertama. Dan itu diambil karena kita bersyukur setelah pandemi kita masih bisa berkarya. Lalu kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama ini secara online itu bisa kita lakukan langsung bertemu, langsung menyapa. Jadi seperti itu kira-kira. Dan kalau untuk kegiatan di lustrum pertama ini ada apa aja nih? Kita ada rekoleksi yang akan kita buat 1 Mei, dan juga ada misa lustrum itu tanggal 1 Juni yang akan diadakan bersama dan dihadiri oleh Bapak Uskup Di Kerep ya. di Kerep, dan juga dihadiri oleh romo-romo Vikep teritorial dan semua teman-teman dari komunitas kategorial. Dan di situ diharapkan kita bisa memulai sesuatu yang baru. Itu kita buat fondasi yang kuat dan kemudian kita lanjutkan bersama itu. Dari 1 Mei sampai 1 Juni ya nanti untuk betul. gongnya ya. Iya. Nah ini apa yang harus dipersiapkan komunitas kategorial untuk menyongsong lustrum pertama? Saya pikir komunitas-komunitas bisa mulai dengan karya doa ya. Karya doa bersama, lalu kan ada teks yang akan dikeluarkan, dan teks doa lustrum itu bisa digunakan. Untuk sementara sedang menunggu nil obstat dari Romo Vikjen. Lalu pengurus menyambut itu, pengurus diharapkan bisa memberikan semangat kepada anggota-anggota komunitas sehingga bisa menyambut kegiatan itu dengan baik. Itu kegiatan-kegiatan untuk persiapan. Ada tahapan-tahapan yang nggak mungkin? Iya, mungkin menambahkan ya, tanggal 1 Mei itu memang kita mengadakan rekoleksi khusus untuk pengurus komunitas. Saat ini kita sudah sosialisasi memberikan undangan kepada mereka, dan teman-teman yang hampir 95% mereka sudah konfirmasi untuk kehadirannya, pengurus-pengurus baik di tingkat Keuskupan Agung dan juga di tingkat Kevikepan. Itu kurang lebih ada 180 peserta yang sudah mengkonfirm untuk hadir di rekoleksi 1 Mei. Kemudian setelah 1 Mei kita akan memberikan doa lustrum ini selama 1 bulan. Dari 1 Mei sampai 1 Juni itu nanti setiap komunitas diharapkan nanti akan ada doa mungkin di masing-masing komunitasnya. Kemudian selama setiap hari kemudian sampai 1 Juni ditutup dengan misa raya di Kerep nanti dengan Romo Senior dan juga dengan 5 Romo Vikep teritori dan juga Romo Vikep kategorial. Saya menambahkan Mbak Sis Natali. Jadi di dalam kegiatan rekoleksi 1 Mei itu diharapkan masing-masing komunitas juga bisa membuat flyer sehingga nanti mereka bisa bertukar ini kami, identitas mereka masing-masing. Sehingga pada saat nanti mereka berjumpa, mereka mengerti, oh ini yang dari kelompok doa, dari CFM, dari KTM, dari San Idigio, ini apa sih? Mereka saling mengenal. Dari situ nanti diharapkan setelah mengenal mereka semakin mencintai kelompok kategorial ini, dan apa yang didapat di dalam rekoleksi tanggal 1 Mei bisa dibagikan, disosialisasikan pada anggotanya. Sehingga nanti pada saat puncak lustrumnya tanggal 1 Juni, mereka akan berbondong-bondong datang ke Kerep gitu. Jadi itu langkah awalnya, dan Bu Ana sebagai sekretaris sudah nyebar undangan terus, dan permintaan untuk membuat flyer. Isinya adalah pertama tentang visi dan misi, kemudian sejarah, kemudian karena sejarah ini pun juga sebetulnya diminta oleh Bapak Uskup untuk membuat sejarah, cerita sejarah tentang kegiatan dari komunitas ini. Jadi 5 tahun ini apa? Mungkin baru satu-satunya nanti dari keuskupan-keuskupan ada di Indonesia yang punya sejarah tentang kelompok kategorial. Ya, mungkin ya, tapi saya nggak tahu, kayak yang tahu yang ada kepikepan kategori Jakarta,
Surabaya dan Semarang, tapi yang lainnya belum. Dan ini Romo Fikep berharap kita bisa mempersembahkan ke keuskupan sejarah dari mereka yang hadir besok itu, kelompok-kelompok yang ada. Begitu. Demikian tambahan saya. Ya, selain itu juga saat ini kami sedang pendataan. Kita meminta selain informasi ke seluruh komunitas, kita juga meminta pendataan ulang karena ada beberapa komunitas yang ada yang sedang aktif, ada juga yang sedang namanya komunitas kadang-kadang ada yang sudah mati suri juga. Nah, kita harapkan dengan kita sapa ini mereka yang mati suri juga sudah mulai bisa bangkit lagi. Dan pendataan ulang, mungkin ada sudah tambah anggota, mungkin pergantian pengurus, ketua, karena beberapa yang kita hubungi kok sudah nggak bisa jawab lagi, ternyata sudah ganti ketua. Nah, jadi kita juga mengharapkan di Lustrum ini juga nanti ada pendataan baru. Berapa sih sebenarnya data terakhir kita sekarang ini, karena masih muncul juga beberapa komunitas baru, seperti ada komunitas dokter hewan, itu membuat, ini baru juga kan buat kita. Nah, jadi banyak lagi komunitas yang lain yang masih baru. Nah, ini pendataan ulang. Seperti penulis ya. Penulis baru, penulis ini, Katolik. komunitas penulis Katolik juga kelompok-kelompok baru kita harapkan nanti semua terdata. Kalau saat ini tadi dikatakan Pak Dodi 95 komunitas, ya mudah-mudahan nanti data ulang mau lebih dari itu mungkin. Baik, mantap sekali nih. Dan mungkin ini yang terakhir, ada pesan atau apa yang ingin disampaikan untuk Sobat Komsos, boleh? Ya. Pesannya itu saya menyampaikan dulu apa yang diharapkan oleh Romo Biarsanto sebagai Romo Fikep kategorial, bahwa teman-teman dari kelompok-kelompok kategorial percayalah bahwa Gereja Katolik ini sangat mengasihi mereka, sehingga ada kefikepan ini kepingin merangkul semuanya, mencari dan menyelamat. Tidak ada yang salah dalam mereka kalau sampai ada yang mengatakan sesat dan sebagainya, karena nanti Romo yang akan datang akan meluruskan supaya tidak ada lagi anggapan-anggapan yang tidak baik dari Romo parokinya atau dari pendapat-pendapat awam yang lain, sehingga mereka tetap bisa berkumpul bersama dalam komunitas kategorial, sehingga moto mencari dan menyelamatkan ini benar-benar bisa diwujud nyatakan gitu. Jadi jangan sampai ada yang merasa hilang, jangan sampai ada yang merasa bahwa mereka tidak dikatolikkan, tidak tersapa dan sebagainya. Benar-benar kami diminta untuk bisa mengajak semuanya. Dan mungkin dari sahabat-sahabat Komsos apabila mendengar ada kelompok baru, ayo sampaikan kepada sekretariat, nanti kita akan mencoba menyapa mereka gitu. Kalau mereka memang di bawah Gereja Katolik, mereka mau disapa dan dibina, mereka mau diarahkan, mau direngkuh, kita pasti ambil. Jangan sampai ada yang hilang, begitu. Meskipun cuma 2 orang. Atau kemarin disuruh cuma 1 orang ya? Iya, yang tunarungu. Oke. Kita datangi, Romo Santo ya mendatangi juga Betul. bersama-sama dengan teman-teman dari tunarungu yang Semarang. Iya. Disapa, didatangi. Berapapun jumlah mereka, jangan sampai ada yang hilang. Iya. Tetap misinya adalah mencari dan menyelamatkan. Ya. Bu Ana, ada yang mau ditambahkan? Sama sih, mungkin masih banyak kelompok-kelompok komunitas-komunitas yang belum masuk, belum mengenal, belum mengerti bahwa ada kelompok kategorial. Silahkan menyampaikan kepada kami, nanti kami akan kita akan sapa, kita akan datangi, kemudian kita akan rengkuh mereka. Itu saja sih. Oke, Pak Iwan? Iya, kefikepan kategorial itu merupakan kerinduan Bapak Uskup sebenarnya untuk mencari dan sungguh menyelamatkan setiap orang, dan juga membantu kefikepan kategorial untuk menyapa komunitas-komunitas yang ada. Dan saya pikir itu wajah gereja yang harus hadir di zaman ini atau di saat ini, sehingga tidak ada yang hilang dan gereja sungguh menunjukkan bahwa mereka kuat ketika bersama. Pikir itu yang diharapkan dari hadirnya kefikepan kategorial, membantu semua orang untuk hadir di dalam gereja. Oke, baik, terima kasih Bu Ana, Pak Dodi, Pak Iwan, sukses ya untuk
kevikapan Terima kasih. kategorial dan sukses Terima untuk kasih Lustum doanya. pertamanya ya. Ya. Mohon doanya aja. Oke, buat Sobat Komsos yang mungkin tertarik atau mungkin pengen cari tahu lebih banyak tentang kevikapan kategorial, nanti bisa lihat di bawah sini ya, ada tulisannya di situ. Oke, kalau gitu kita pamit dulu. Terima kasih dan sampai ketemu di Ngangsu berikutnya.